nggak pas lagi minum dingin, makan manis, minum panas mungkin tiba-tiba gigi teman-teman ngilu? Kalau misalnya iya, bisa jadi gigi teman-teman sensitif. Dan ternyata ada kebiasaan yang sering dilakuin yang bisa bikin gigi kamu sensitif. Dan kalau teman-teman nggak tahu, bisa bikin gigi sensitif teman-teman jadi tambah parah. Plus, bisa muncul masalah-masalah baru lain. Nggak mau kan? Jadi wajib banget simak video ini sampai akhir. Healthy teeth, Healthy. healthy teeth, healthy you, Healthy teeth. healthy you. Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi di channel Rani Givanda. Buat teman-teman yang baru ketemu sama video ini atau channel ini, aku informasiin lagi bahwa channel ini adalah channel khusus membahas seputar kesehatan gigi dan mulut. Jadi, buat teman-teman yang pengen tahu informasi seputar kesehatan gigi dan mulut, kalau misalnya juga teman-teman yang sering punya keresahan gigi dan mulut dan pengen tahu apa aja solusinya, pastiin buat like, komen, dan subscribe videonya di sini. Jangan lupa bunyi loncengnya juga. Insya Allah subscribe nggak ada ruginya. Plus teman-teman dapat informasi yang super bermanfaat. Dan juga buat teman-teman yang pengen tahu insight-insight baru seputar kesehatan gigi dan mulut, plus pengen diskusi lebih lanjut, teman-teman bisa banget buat follow Instagram @ranigivanda di sini. Jadi, sebelum kita lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih ciri-ciri dari gigi sensitif itu apa. Apakah benar gigi teman-teman yang tadi ngerasa nyeri atau ngilu itu beneran gigi sensitif atau masalah gigi yang lain? Nah, jadi ciri-ciri dari gigi sensitif adalah yang pertama, nyerinya tajam. Jadi bener-bener kayak ketusuk jarum gitu. Yang kedua, durasinya sangat singkat atau tidak menetap nyerinya. Tapi setelah rangsangannya itu dihilangkan, nyerinya juga akan langsung hilang. Contohnya, misalnya teman-teman sensitif terhadap makanan manis. Habis teman-teman makan kan ngilu. Nah, makanan manisnya itu dihilangin, ngilunya berhenti. Kalau iya, berarti teman-teman sedang mengalami kondisi yang namanya gigi sensitif. Beda lagi kalau misalnya pas rangsangannya itu dihilangin, misalnya makanan manisnya itu dihilangin, atau minum es batunya dihilangin, tapi rasa nyerinya itu menetap, atau tetap sakit, dan durasinya itu panjang, berarti itu bukan gigi sensitif, melainkan masalah lain yang justru jauh lebih serius. Dan kalau misalnya teman-teman punya kondisi yang menetap, terus nyerinya itu lama, atau durasinya lama, pokoknya aku saranin banget segera ke dokter gigi. Dan kalau misalnya gigi teman-teman itu sensitif, teman-teman wajib simak video ini sampai akhir, jangan di-skip videonya, karena aku bakal kasih tahu kebiasaan yang bisa bikin gigi kamu sensitif, biar gigi sensitif kamu nggak tambah parah. Kenapa sih gigi kita jadi sensitif? Jadi gini teman-teman, yang namanya gigi itu punya 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan email, yang kedua lapisan dentin, dan yang ketiga adalah lapisan pulpa. Lapisan email ini adalah pelindung. Dia punya struktur yang sangat kuat yang bisa melindungi kita dari rangsangan-rangsangan eksternal. Terus lapisan kedua namanya dentin. Dan dentin ini punya pori-pori teman-teman, namanya tubulus dentinalis, yang merupakan jalur menuju pulpa. Di pulpa ini adalah tempatnya syaraf dan pembuluh darah. Kalau 3 lapisan tadi itu adalah lapisan untuk mahkota, gigi juga punya yang namanya akar. Akar gigi itu terdiri dari yang namanya cementum, dentin, dan pulpa tentu aja. Nah, karena cementum ini lapisan tipis dan dia tidak cukup kuat untuk melindungi dentin, makanya ada yang namanya gusi untuk melapisi si cementum. Dan gigi sensitif itu terjadi ketika dentin terekspos atau terpapar lingkungan luar. Caranya ada 2. Yang pertama bisa melalui mahkota dengan cara email mahkota ini terkikis. Jadi pelindung dari mahkota ini yang sangat kuat itu tadi terkikis. Dan yang kedua bisa lewat jalur akar, alias gusinya terbuka, dan karena cementum ini sangat tipis, dia bisa mudah terkikis, akhirnya juga menonjolkan lapisan kedua dari gigi atau lapisan dentin. Akhirnya ketika ada rangsangan-rangsangan dari eksternal kayak makan manis, minum dingin, dan lain sebagainya, dia akan men-trigger si saraf dan akhirnya jadi sensitif. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi apa aja sih faktor-faktor atau kebiasaan yang bisa bikin email kita jadi terkikis atau gusi kita jadi terbuka? Coba nanti teman-teman cermati kebiasaan mana yang sering teman-teman lakuin, dan kalau misalnya teman-teman udah tahu, wajib banget buat dihindari. Jadi, ini dia 5 kebiasaan yang bisa bikin gigi kamu sensitif. Yang pertama adalah menyikat gigi terlalu kuat plus dari sisi ke sisi. Contohnya gini teman-teman. Nah, kalau dari sisi ke sisi dan dia plus dengan tekanan yang kuat, terbukanya akar, dan yang kedua terkikisnya email. Jadi buat teman-teman yang masih punya kebiasaan menyikat dari sisi ke sisi dan dengan tekanan yang kuat, wajib banget buat dihindari. Yang kedua adalah erosi gigi. Kalau tadi abrasi gigi, sekarang erosi gigi. Nah, erosi itu terjadi ketika gigi kita larut karena asam.
Dan sering banget aku bilang, walaupun gigi ini adalah organ yang paling kuat di dalam tubuh, tapi dia kalah sama yang namanya asam. Jadi segala sesuatu yang asam atau bisa menghasilkan asam, kayak misalnya makan makanan manis, itu bisa membuat emalmu jadi larut, alhasil dentin jadi terpapar. Yang ketiga adalah menggertakkan gigi atau ngerot atau clenching atau di bahasa kedokteran gigi namanya adalah bruxism. Selain kayak suaranya ngilu ya kan yang dengerin, itu juga bisa bikin gigi-gigi kita jadi aus. Dan ketika kita mengalami kondisi bruxism yang dilakukan setiap malam bahkan, itu akan membuat gigi atas dan gigi bawah akan terus bergesekan. Jadi otomatis lambat laun emalnya juga akan terkikis dan menonjolkan dentin. Akhirnya giginya jadi sensitif. Yang keempat, kebiasaan mengunyah es batu atau menggigit benda-benda keras lainnya kayak buka tutup botol pakai gigi. Walaupun rasanya enak ngunyah es batu, tapi teman-teman itu justru malah sangat berbahaya. Selain bisa bikin gigi kita jadi cuil, gigi kita jadi patah sedikit, atau yang lebih parah bisa bikin gigi kita retak. Retaknya bahkan bisa vertikal, jadi langsung retak sampai akar gitu. Dan penanganannya sangat kompleks. Apalagi buka tutup botol yang jauh lebih keras daripada es batu ya kan. Jadi please banget jangan dilakuin lagi. Yang kelima, menggunakan produk-produk pemutih yang dijual bebas di pasaran. Dari phone bleaching, charcoal powder, terus juga buat temen-temen nih yang pakai pasta gigi pemutih, coba sekarang dicek kandungannya itu ada perlite dan aluminanya atau enggak. Kalau misalnya ada 2 kandungan perlite dan alumina tadi, please banget buat di stop penggunaannya, ganti dengan pasta gigi pemutih lain. Ketiga pemutih yang tadi aku sebutin kayak phone bleaching, charcoal powder, terus juga pasta gigi pemutih, itu udah pernah aku bahas di video yang ini tentang phone bleaching, di video yang ini tentang charcoal powder, dan di video yang ini tentang pasta gigi pemutih yang berbahaya. Jadi please banget simak juga videonya ya. Iya nih, aku punya gigi sensitif. Terus ada nggak sih yang harus aku hindarin? Jadi yang harus dihindari pertama, penyebab atau kebiasaan-kebiasaan tadi. Yang kedua, rangsangan-rangsangan yang bisa bikin gigi teman-teman itu jadi sensitif. Misalnya pas sikat gigi pakai air dingin itu ngilu, teman-teman juga bisa ganti sikat gigi pakai air hangat. Kayak rangsang manis, dingin, atau misalnya kena angin dingin, udara pagi gitu kan, minuman yang panas, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah tetap menyikat gigi secara teratur, karena akan selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut kamu. Mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang udah tahu nih penyebabnya apa aja. Teman-teman bisa banget simak video selanjutnya tentang cara mengatasi gigi sensitif dari rumah. Jadi simak juga ya videonya karena udah azan, jadi makasih banyak. Assalamualaikum. Healthy teeth, healthy you. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di sini. Simak juga video aku yang ini.